Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita menyuarakan semangat pagi, pagi, pagi. Bapak Ibu yang kami hormati, orang bijak menyampaikan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eni. Bisa disingkat Engkau Nemani Ilusiku, yang cocok dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, di mana saya akan setia menemani panjenengan melalui virtual. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, saya akan menyampaikan materi terkait pemahaman korupsi dan gratifikasi pada ASN dan masyarakat. Tujuan pembelajaran ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Kemudian yang kedua, menjelaskan apa sih penyebabnya korupsi. Kemudian dilanjutkan menggambarkan bagaimana kondisi Indonesia jika tidak ada korupsi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai anti korupsi. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya, mohon berkenan panjenengan untuk mengisi link pretest yang sudah kami sajikan sebagaimana di layar sebagai bahan evaluasi sejauh manakah panjenengan memahami sebelum saya menyampaikan materi. Nah, untuk itu di sini saya akan menjelaskan apakah itu korupsi. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini sudah tahukah arti daripada korupsi? Sudah tahukah apa itu gratifikasi? Nah, namun di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa korupsi secara harfiah menurut seorang pakar berasal dari kata corruptio yang artinya busuk. Robert Klitgett berpendapat bahwa arti korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Selanjutnya, secara yuridis diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, arti korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri, orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Jadi korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Ada 7 bentuk korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, dan yang keempat, pemerasan, kelima, perbuatan curang, keenam, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan contoh 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Contohnya, mobil dinas plat merah dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan juga untuk kepentingan keluarganya. Selanjutnya, yang kedua, suap menyuap, yaitu memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Contohnya, banyak kita lihat
Misalnya, adanya pelanggaran lalu lintas, seseorang memberikan suap terhadap polisi agar dia diloloskan dari hukumannya. Kemudian, penggelapan dalam jabatan, yaitu menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi. Contohnya, oknum pelaku menggunakan kwitansi kosong untuk merekayasa nominal uang. Selanjutnya, 4, pemerasan, yaitu memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Contohnya, pungutan liar yang dilakukan oleh oknum aparat kepada masyarakat sebagai tarif penggunaan dokumen tertentu, padahal dalam pengurusannya tidak dipungut biaya atau gratis. 5. Perbuatan curang, yaitu segala bentuk kecurangan sama dengan korupsi. Contohnya, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor maupun tukang dan juga toko bahan bangunan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan atau conflict of interest, yaitu seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Contohnya, pegawai negeri terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya meskipun pengadaan tersebut dilakukan melalui tender. Yang ketujuh, yaitu gratifikasi, adalah merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Contohnya, memberikan tiket perjalanan kepada pejabat, kemudian memberikan paket liburan, dan bahkan juga biasanya dilakukan adalah memberikan parsel hari raya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih penyebab korupsi? Menurut Ghosn teori, penyebab korupsi adalah yang pertama, karena keserakahan. Yang kedua, karena adanya kesempatan. Dan yang ketiga, karena kebutuhan. Dan yang keempat adalah karena pengungkapan. Jadi tujuan akhir upaya mencegah korupsi adalah aku ingin Indonesia tanpa korupsi. Jika Indonesia bebas dari korupsi, bagaimana ya situasinya? Tentunya nantinya tidak ada kemiskinan. Kemudian kesehatan masyarakatnya terjamin, anak-anak mendapatkan hak pendidikan, kemudian juga kita bisa menghirup lingkungan yang asri, kemudian juga kita mendapatkan fasilitas kenyamanan, transportasi umum, dan lain-lainnya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk itu marilah kita menjauhi perbuatan korupsi dengan cara menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Di sini saya membagi 3 kelompok, yaitu inti, kemudian yang kedua etos kerja, yang ketiga sikap. Di inti ini bahwa kita harus menanamkan kejujuran di dalam diri kita, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Kemudian untuk etos kerja, kita harus kerja keras, sederhana, dan mandiri. Untuk sikap, kita harus bisa berbuat adil dan berani juga peduli. Di sini saya menyingkat Ines Judista Kersmat, biar panjenengan semua hafal. Di sini saya mengagumi seorang tokoh bangsa, orangnya sangat sederhana. Marilah kita belajar integritas dari beliau. Siapakah beliau? Beliau adalah tokoh bangsa yang bernama Bapak Haji Agus Salim yang menuliskan sebuah kata, tak mendamba istana. Beliau adalah seorang tokoh yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kebanyakan rumah yang dikontrak Agus Salim tidak luas dan nyaman. Tak jarang hanya memiliki 1 kamar. Meski demikian, keluarga Agus Salim selalu bersyukur dan tak pernah mengeluh. Namun pada akhirnya Agus Salim juga memiliki rumah yang lantas dapat diwariskan kepada anak-anaknya. Yang perlu panjenengan ketahui, rumahnya seperti rumah perkampungan.
sama sekali tidak mencerminkan seorang tokoh terkenal yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah mengikuti paparan saya. Namun sebelumnya saya mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengisi link post-test yang sudah saya sediakan sebagaimana yang tersaji di layar sebagai evaluasi saya sejauh manakah panjenengan memahami apa yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya saya menyampaikan thank you for watching. Terima kasih. Matur suwun. Bapak Ibu, sebelum pamit, perkenankanlah saya berpantun. Tuan berpantun tanda Melayu, namun jangan takut terlihat kaku. Mari kita jaga diri selalu dari godaan korupsi yang selalu merayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.